Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihil muwalin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ayyadakumullah. Mari kita lanjutkan kajian kita tentang Wilayatul Faqih dan kepemimpinan umat, bagian yang ke-7 dan yang terakhir insyaallah, tentang makbuliyah atau diterimanya konsep Wilayatul Faqih di tengah-tengah masyarakat. Sudah saya sampaikan ala kadarnya pada pertemuan yang telah lalu. Singkatnya adalah bahwa ketetapan dan undang-undang apapun dan dari siapapun, walaupun undang-undang itu datangnya dari Tuhan pencipta alam semesta ini, tentunya baru bisa dipraktekkan atau diamalkan ketika sudah diterima oleh masyarakat, oleh umat manusia. Selama ketetapan dan undang-undang tersebut belum bisa diterima, tentunya belum bisa dipraktekkan atau diamalkan oleh masyarakat. Demikian pula halnya dengan ketetapan, dengan hukumah dan hakimiyah wali faqih. Karena masalah hukumah wali faqih merupakan kepanjangan dari dan bagian dari hukum-hukum tasyri'i seperti salat, puasa, dan lain-lain, dan bukan sebagai atau bagian dari hukum-hukum takwini yang mesti harus terjadi secara kun fayakun. Jadi hukum dan ketetapan dari Allah sendiri yang merupakan iradahnya, seperti perintah salat dan puasa, jika si hamba tidak mau salat dan tidak mau puasa, tentunya tidak bisa dijalankan karena si hamba itu belum menerimanya. Jadi masyarakat itu harus memahami terlebih dahulu, lalu menerimanya dan kemudian mempraktekannya atau mengamalkannya. Demikian pula dengan hukum-hukum Wilayatul Faqih. Masyarakat harus memahaminya terlebih dahulu dengan baik dan sempurna, lalu diberikan pilihan menerimanya atau menolaknya. Yang menerimanya, maka konsekuensinya adalah bersedia menjalankannya dengan syarat-syarat tertentu tentunya. Yang menolaknya, maka itu urusan dia dengan Tuhannya masing-masing. Jadi dengan kata lain bahwa hukum-hukum wilayah ini merupakan kepanjangan dari iradah tasyri'iyah ilahi yang pengamalannya di masyarakat bergantung kepada pemahaman dan penerimaan mereka, dan bukan seperti iradah takwiniyah ilahi yang mesti terjadi dan tidak mungkin meleset. Pada pertemuan yang lalu juga sudah saya singgung sedikit bahwa wali faqih itu memiliki kedudukan sebagai wakil atau naib imam zaman, yaitu Imam Al-Mahdi ajalallahu farajahu syarif pada masa gaib besar beliau pada masa sekarang ini. Wakil atau naib Imam Mahdi itu ada dua bagian atau ada dua kelompok. Yang pertama adalah wakil-wakil beliau pada masa hayat beliau, yaitu ketika beliau mengalami gaib kecil. Pada masa gaib kecil yang berlangsung selama 70 tahun ini, beliau menunjuk dan mengangkat wakil-wakil beliau secara langsung sebagai perantara dalam mengurusi masyarakat, khususnya masyarakat Syiah Imamiyah. Gaib sughra atau gaib kecil adalah gaibnya Imam Mahdi ajalallahu farajahu syarif dalam masa yang singkat, yaitu mulai tahun 260 Hijriah, yaitu ketika syahadanya Imam Hasan Askari, ayahanda Imam Mahdi, hingga wafat wakil beliau yang keempat, yaitu pada tahun 329 Hijriah.
setelah wafat wakil beliau yang keempat tersebut, maka beliau mengalami gaib besar, gaibah kubra, hingga masa sekarang kita ini. Nah, ketika mengalami gaib kecil, beliau memiliki 4 orang wakil, yaitu Utsman bin Sa'id al-Amri. Lalu setelah ia wafat digantikan oleh anaknya sebagai wakil yang kedua, yang bernama Muhammad bin Utsman al-Amri. Yang ketiga adalah Husain bin Ru an-Nabakhti, dan wakil beliau yang keempat adalah Ali bin Muhammad as-Samari. Jadi gaib besar itu terjadi mulai tahun 329 Hijriah hingga sekarang, dan hingga waktu yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jika pada gaib kecil selama kurang lebih 70 tahun Imam Mahdi menunjuk para wakilnya yang 4 orang tersebut secara langsung, maka pada gaib besar yang terjadi setelahnya beliau tidak menunjuk wakilnya secara langsung, tetapi dengan menyebutkan sifat-sifat dan ciri-cirinya saja. Yang kedua adalah wakil-wakil beliau yang tidak beliau tunjuk secara langsung, tetapi dengan menyebutkan ciri-ciri dan sifat-sifatnya saja. Hal itu sebagaimana disampaikan oleh ayah beliau, Imam Hasan Askari alaihissalam. Di dalam sebuah riwayat beliau berkata, "Fa amma man kana minal fuqaha'i sa'inan li nafsihi, hafizan li dinihi, mukhalifan ala hawahu, muti'an li amri maulahu, falil awami ay yuqalliduhu, wa dhalika la yakunu illa ba'da fuqaha'i syiah la kulluhum." Yaitu bahwa setiap faqih yang dengan istiqamah menjaga dirinya, yang menjaga agamanya dengan baik, yang melawan hawa nafsunya, dan yang menaati perintah-perintah maulanya, maka orang-orang awam diharuskan mengikutinya, bertaklid padanya. Dan hal itu tidak terdapat kecuali hanya pada sebagian fuqaha Syiah, tidak pada semua fuqaha Syiah Imamiyah. Karena itu setiap mujtahid dan marja taklid yang memenuhi syarat-syarat tersebut dikenal sebagai wakil-wakil Imam Mahdi ajallallahu farajah syarif. Dan setelah terjadi revolusi yang dipimpin oleh Imam Khomeini Quddisa sirruh, maka Imam Khomeini dikenal sebagai wakil atau naib Imam Mahdi yang paling menonjol di masa itu. Dan setelah beliau wafat, setelah Imam Khomeini wafat, maka Imam Ali Khamenei hafizahullah dikenal sebagai penerus perjuangan Imam Khomeini dan sebagai wakil atau naib Imam Mahdi yang menonjol dibandingkan dengan maraji lainnya. Karena itulah pada masa kita sekarang ini, beliau yaitu Imam Sayyid Habib Ali Khamenei hafizahullah memiliki 2 jabatan, jabatan marja'iyah dan jabatan wilayah atau qiyadah. Sebagai marja, beliau mengeluarkan fatwa-fatwa untuk para muqallidnya, dan sebagai qaid atau wali, yakni wali faqih, beliau mengeluarkan fatwa-fatwa wilayah yang berhubungan dengan masalah-masalah sosial dan politik untuk kaum muslimin. Seperti misalnya perang terjadi antara Palestina dan Zionis, antara Yaman dengan Saudi, antara Lebanon dengan Israel. Itu ada fatwa-fatwa beliau secara khusus terkait masalah sosial dan politik. Dan banyak ulama Syiah Imamiyah dan para pengikutnya yang berdoa dan berharap agar beliau, yakni Imam Sayyid Habib Ali Khamenei, yang akan menyerahkan bendera hukum Islamiyah di Iran ke tangan Imam Mahdi ajallahu farajah syarif. Dan tentunya Imam Sayyid Habib Ali Khamenei di dalam menjalankan berbagai aktivitas dan tugas-tugasnya tidak seorang diri. Artinya beliau pun mengangkat wakil-wakil beliau sebagai pembantu beliau, baik di Iran atau di dalam negeri maupun di luar negeri. Terkait dengan menaati wakil beliau, terdapat sebuah pertanyaan, yaitu sebagai pertanyaan lanjutan dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, yaitu pertanyaan yang ke-69 yang merupakan pertanyaan terakhir dalam materi Wilayatul Faqih ini. Isi pertanyaan adalah sebagai berikut.
Apakah wajib mematuhi ketetapan-ketetapan yang dikeluarkan oleh perwakilan wali faqih dalam kapasitasnya sebagai wakil? Jawabannya adalah jika ketetapannya yang mengikat atau ilzami itu berada dalam batas kewenangan yang dilimpahkan kepadanya oleh wali faqih, maka tidak boleh dilanggar. Jadi ketetapan-ketetapan statement dari wakil wali faqih itu dilihat. Ya, jika datang langsung dari wali faqih maka tidak boleh dilanggar. Ya, jika pendapatnya sendiri dan bukan langsung dari wali faqih tapi pertimbangannya sendiri, pertimbangan wakil wali faqih itu, maka perlu didiskusikan, dilihat kemaslahan sejauh mana. Tentunya bisa ditolak. Ikhwani akhwati fillah, dengan berakhirnya pertanyaan terakhir, yaitu soal ke-69 dalam materi Wilayatul Faqih ini, pada pertemuan yang ke-7 ini, maka saya cukupkan pembahasan tentang mengenal Wilayatul Faqih selayang pandang ini. Bagi antum yang ingin mengenal dan mendalaminya lebih jauh lagi, saya persilakan merujuk kepada asatiz yang betul-betul memahami masalah ini dengan baik dan mendalam, insyaallah. Jika terdapat kesalahan atau kekurangan atau kekeliruan, mohon antum koreksi, antum perbaiki, antum islah, dan mohon doa antum selalu. Saya mohon maaf. Saya akhiri, hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.